pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, senang mendengarnya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, untuk ketua kelas silakan. Baiklah. Baik, untuk mengawali kegiatan berbagi ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk ketua kelas. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, saya ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang pembelajaran pada hari ini. Baiklah, silakan kalian siapkan kertas satu lembar dan penanya ya. Baik, Pak. Baiklah, silakan kalian isi identitas kalian terlebih dahulu. Ini untuk soalnya sudah saya tampilkan di depan. Kalian mengerjakannya dalam waktu 5 menit. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Pak. Baiklah, silakan dikerjakan ya. Baik, Pak. Baiklah, pengerjaannya sudah selesai, bisa kalian kumpul ke depan. Silakan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, saya mau tanya-tanya dulu ya. Coba siapa yang pernah melihat kupu-kupu hingga bunga? Saya, Pak. Ya, jelas. Saya melihat kupu-kupu waktu main di depan rumah, Pak. Baik, terima kasih Bella. Menurut kamu, kenapa kupu-kupu itu hingga bunga? Karena dia mau mengambil nektar, Pak. Ya, bagus Bella. Kupu-kupu itu mengambil nektar dan juga untuk membantu bunga melakukan penyerbukan. Iya, Leni? Berarti itu saling menguntungkan ya, Pak? Iya, benar. Itu merupakan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang dinamakan itu simbiosis mutualisme. Nah, selain kupu-kupu hingga bunga, kalian tahu nggak sih interaksi lain makhluk hidup dengan lingkungannya? Saya, Pak. Ya, Helen? Saya pernah lihat burung makan lingkungan, Pak. Baik, terima kasih Helen. Itu merupakan contoh yang bagus juga. Selain interaksi simbiosis mutualisme, itu merupakan interaksi makhluk hidup, yaitu predasi. Jadi burung sebagai predator dan ulat sebagai mangsanya. Dan itulah pembelajaran kita pada hari ini. Dari diskusi kita tadi, ada yang tahu nggak topik kita hari ini itu apa? Saya, Pak. Ya, Jessica? Interaksi antar makhluk hidup. Ya, benar Jessica. Nah, jadi materi kita hari ini yaitu benar tadi yang disebutkan oleh Jessica, yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan berbagai bentuk interaksi antar makhluk hidup dan juga hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya.
makhluk hidup memang tidak bisa hidup sendiri. Seperti halnya manusia yang butuh oksigen. Dan diskusi kita pada kali ini tadi yang kita bahas yaitu burung mencari maksa, terus juga dan lain sebagainya. Nah, karena dari itu makhluk hidup itu memang berinteraksi dan saling bekerja sama untuk menjaga keseimbangan alam. Nah, kalau kalian memahami interaksi tersebut, kalian akan lebih bijak dalam menjaga dan melestarikan ekosistem yang ada di sekitar kalian. Tumbuhan butuh cahaya matahari, tapi apakah manusia dan hewan itu membutuhkan komponen yang tak hidup seperti air, tanah, atau udara? Nah, mungkin untuk menjawab pertanyaan itu kita akan mempelajarinya terlebih dahulu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan kalian membentuk kelompok. Nah, untuk kelompoknya bisa kita gunakan yang dari pekan lalu ya. Baiklah, saya di sini ada LKPD untuk dikerjakan setiap masing-masing kelompok. Jadi setiap masing-masing kelompok bisa ambil ke depan. Baiklah. Silakan kalian cermati terlebih dahulu untuk petunjuknya. Dan untuk waktu pengerjaannya, Bapak kasih waktu sekitar 15 menit. Baik, Pak. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Baik, silakan kalian kerjakan.
Baiklah, waktu pengerjaannya sudah selesai. Jadi di sini setelah kalian mengerjakan LKPD tersebut, saya akan meminta kalian untuk satu kelompok maju ke depan dan saya pilih secara acak. Apakah sudah siap? Siap. Baik, untuk yang presentasi pada hari ini yaitu kelompok 1. Untuk kelompok 1 dipersilakan. Baik, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk soal yang pertama, apa yang akan terjadi jika cahaya matahari tidak tersedia dalam suatu ekosistem? Jawaban kelompok kami, tanpa ada cahaya matahari, tumbuhan tidak bisa melakukan fotosintesis. Akibatnya, produsen tidak dapat menghasilkan makanan, sehingga konsumen pertama dan sektor berikutnya juga akan kekurangan makanan. Ini bisa menyebabkan ketergantungan keseimbangan ekosistem. Untuk soal yang kedua akan menjelaskan penggantungan saya. Baik, untuk nomor 2 yaitu berikan satu contoh interaksi antara makhluk hidup dan jelaskan jenis interaksinya. Jawaban kelompok kami yaitu burung jawak yang memakan kutu di tubuh kerbau, di mana hal ini disebut dengan simbiosis mutualisme karena burung mendapatkan makanan dan kerbau terbebas dari kutu. Baik, untuk soal nomor 3 akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk soal nomor 3 yaitu mengapa penting menjaga keseimbangan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Jawaban kelompok kami yaitu karena jika keseimbangan terganggu seperti populasi salah satu makhluk hidup yang punah atau rusaknya lingkungan, maka rantai makanan bisa terganggu dan mengancam kelangsungan hidup makhluk lain dalam ekosistem. Baik, terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Untuk teman-teman berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Dari pemaparan kelompok 1 yang sudah dijelaskan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan dari kalian? Saya Pak, Ya baik, silakan. jika produsen tidak bisa berfotosintesis, apakah semua makhluk hidup akan langsung punah dan itu mengapa ya? Ya silakan dijawab. Sebelumnya izin menjawab, tidak semua makhluk hidup akan langsung punah jika produsen tidak bisa berfotosintesis. Namun sebagian besar makhluk hidup di permukaan bumi sangat bergantung pada energi yang berasal dari proses fotosintesis tumbuhan. Tanpa fotosintesis, produsen tidak akan menghasilkan makanan dan oksigen, sehingga konsumen seperti hewan dan manusia akan kekurangan sumber energi dan udara bersih. Cukup. Ya betul sekali apa yang dikatakan kelompok 1. Tidak semua makhluk hidup akan langsung punah apabila makhluk hidup tersebut tidak berfotosintesis. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak Pak. Cukup. Baiklah, silakan untuk kelompok 1 bisa duduk kembali. Baiklah, apa yang sudah dikatakan kelompok 1 itu mungkin kurang lengkap, jadi saya akan menambahkan materi lebih lengkapnya lagi melalui PPT ini. Baik, Baik Pak. Pak. Baik, materi pada hari ini yaitu interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Topik yang akan kita bahas pada kali ini yaitu yang pertama ada pengertian interaksi, yang kedua jenis-jenis interaksi makhluk hidup, interaksi komponen biotik dengan abiotik, dan yang terakhir ada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, pengertian interaksi itu sendiri adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya dan dengan lingkungannya. Hubungan antar organisme atau dengan lingkungannya akan sangat rumit dan kompleks. Mereka saling berinteraksi satu sama lain membentuk suatu sistem ekologi atau sering disebut ekosistem. Interaksi komponen biotik dengan abiotik yang pertama itu ada rantai makanan. Nah, rantai makanan itu adalah proses makan dan dimakan yang disertai dengan perpindahan energi. Nah, untuk interaksi komponen biotik dengan abiotik yang kedua yaitu ada jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan ini adalah hubungan antara komponen-komponen di dalam sebuah ekosistem dengan skala yang besar yang melibatkan proses makan dan dimakan disertai dengan perpindahan energi dinamakan dengan jaring-jaring makanan.
Nah, untuk jenis interaksi antar makhluk hidup yang ketiga ada simbiosis. Nah, simbiosis ini sendiri ada 3, yaitu simbiosis parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Nah, yang untuk komensalisme dan mutualisme nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, untuk yang simbiosis parasitisme itu simbiosisnya disebut sebagai parasit. Parasit mendapatkan keuntungan dari hubungan host yang ditempati. Hubungan simbiosis yang salah satu anggota mendapat keuntungan dari spesies lain atau inang disebut parasitisme. Bisa dilihat contohnya yaitu nyamuk yang menggigit manusia yang menyebabkan kepada manusia, dan itu bisa merugikan manusia. Nah, yang kedua simbiosis mutualisme yang sudah dijelaskan oleh Dewa tadi. Tipe hubungan simbiotik kedua adalah mutualisme. Kedua spesies mendapat keuntungan dari hubungan ini dan pertumbuhan. Contohnya itu bunga dengan kupu-kupu. Nah, untuk simbiosis komensalisme itu satu spesies mendapat keuntungan, spesies lain tidak berpengaruh. Contohnya itu yaitu hiu dan ikan remora. Nah, jadi ikan remora ini mendapat keuntungan dari hiu untuk mendapat makanan di sela gigi hiu. Akan tetapi hiu itu tidak mendapat keuntungan apa-apa. Ini yang dinamakan dengan simbiosis komensalisme. Nah, untuk jenis-jenis interaksi antar makhluk hidup yang keempat ada predasi. Tadi yang sudah dijelaskan Helen tadi. Nah, ini predasi ialah peristiwa memangsa yang ditemukan pada semua ekosistem, termasuk di dalamnya adalah organisme yang makan tumbuhan dan hewan. Baiklah, cukup sekian penjelasan materi dari Bapak. Apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Pak. Baiklah, kalau begitu dari pembelajaran kita pada hari ini, apakah ada yang ingin menyimpulkan atau bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Pak. Baik, silakan dulu. Baik, Pak. Saya, Pak, dari pembelajaran hari ini saya menyimpulkan bahwa semua makhluk hidup saling berhubungan, di mana berhubungan satu sama lain, baik dengan makhluk hidup lain maupun dengan lingkungannya seperti air, tanah, dan cahaya matahari. Ada banyak jenis interaksi seperti simbiosis, predasi, dan persaingan. Selain itu, rantai makanan dan jaring-jaring makanan juga menunjukkan bagaimana energi berpindah dari satu makhluk ke makhluk yang lain. Saya jadi paham kalau menjaga keseimbangan lingkungan itu penting, di mana kalau satu bagian terganggu, semua makhluk hidup lainnya juga terganggu, Pak. Ya, baik, terima kasih Juli sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan memberikan tugas pada kalian melalui Google Classroom, dan untuk pengumpulan terakhir yaitu pada minggu depan. Baik, Pak. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan sangat baik. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Pak. Perhatian semua, untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas. Baiklah, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.